Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yonita Firdaus dengan NPM 182103037 jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Raden Intan Lampung, mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Rudi Santoso SHI MHI MH akan menjelaskan sedikit tentang hukum keluarga bagian hukum perkawinan Indonesia. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah isi dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan erat hubungannya dengan kerohanian dan agama karena menyebutkan bahwa sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan kerohanian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memiliki prinsip-prinsip tentang perkawinan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di antaranya, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Maka, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi. Kemudian, perkawinan sah apabila dijalankan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan mencatatnya di peraturan perundang-undangan. Karena mencatatkan sebuah perkawinan dalam peraturan perundang-undangan sama halnya dengan mencatat sebuah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Dan undang-undang ini pun menganut asas monogami, di mana suami bisa memiliki istri lebih dari satu apabila mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan dan juga dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Suami dan istri harus matang jiwa dan raganya untuk mencapai tujuan perkawinan dan meminimalisir terjadinya perpisahan atau perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Hak antara suami dan istri seimbang, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebenarnya ada 2 poin, tapi saya akan membacakan salah satu poinnya, yaitu menaikkan batas usia minimal menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan, yang itu sama dengan usia minimal menikah untuk laki-laki. Karena usia 19 tahun ini dianggap sudah cukup matang untuk melangsungkan sebuah perkawinan dan meminimalisir terjadinya perceraian atau perpisahan. Sedangkan usia 16 tahun ini masih dianggap terlalu muda. Dan perubahan ini itu bertujuan untuk menekan laju kelahiran dan resiko kematian antara ibu dan anak, memenuhi hak anak dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisikan tentang hal-hal yang dapat digunakan jika ingin melakukan perceraian. Di antaranya, salah satu pihak melakukan zina atau hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang dilarang dan sulit untuk disembuhkan. Kemudian salah satu pihak pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan atau hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa salah satu pihak yang lain. Kemudian, salah satu pihak mendapatkan luka atau cacat badan atau penyakit yang menyebabkan sulitnya menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Kemudian suami dan istri bertengkar atau bertikai secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Pengubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini yaitu mengubah pasal 7 dengan menyisipkan satu pasal di antara pasal 65 dan 66, yaitu pasal 65A. Isi dari pasal 7 ini ialah izin menikah akan diberikan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap usia calon mempelai, maka perwalian dari pihak pria dan atau pihak wanita dapat mengajukan dispen dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti yang cukup. Pemberian dispensasi oleh pengadilan, sebagaimana yang termasuk di dalam ayat 2, wajib mendengarkan pendapat dari calon mempelai pria dan wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 juga berlaku ketentuan mengenai dispensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Saat ini, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Dalam undang-undang ini, ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan tuntutan zaman dan perkembangan zaman. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada dan sah. Isi Undang-Undang Perkawinan ialah dasar perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.